Halo, selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oh, maaf ya, masih pagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, sudah siang nih, 9:06. Oke, ini satu kelas pesertanya berapa ini? Halo, Mbak. Halo? 51, Pak. 51. Oke. Wah, ini ada yang mau pasang foto dulu nih ya. Jangan pasang foto dulu, belum mulai udah pasang foto nih. Oke, teman-teman. Hari ini kita kuliah apa sih sebenarnya? Mata kuliahnya apa nih? Halo, mata kuliahnya apa ya? Metode penelitian. Metode penelitian statistika. Berarti ada dua mata kuliah ini ya, dijadikan satu. Ya. Halo? Dua mata kuliah jadi satu ini. Ya. Ini sudah kuliah atau belum sih? Sudah pernah kuliah atau belum?
Sudah. Sudah. Iya. Metode penelitian dengan Bu Ratna ya. Iya. Ya, Pak. Iya. Ya. Sudah selesai Bu Ratna. Sudah berapa pertemuan? Berapa pertemuan Bu Ratna? 5 pertemuan, Pak. 5 pertemuan. Sudah selesai, Bro? Sudah. Oke. Nah, 5 pertemuan dari materinya Bu Ratna ya, tentang metode penelitian, ya, kemudian dirangkai dengan materi saya untuk statistiknya. Begitu ya. Nah, karena pada prinsipnya metode penelitian ini ya punya bagian ya untuk proses analisa data. Gitu, ya. Nah, statistik itu berfungsi sebagai alat untuk membantu menganalisa sebuah data hasil dari penelitian. Gitu. Nah, makanya sebutannya pasti metodologi penelitian dulu, baru statistik, karena statistik itu ada di dalam metodologi penelitian. Ya. Nah, oke. Ya. Ini saudara-saudara ini semuanya fresh graduate apa enggak nih? Tidak, Pak. Tidak. Sudah berapa lama? Ini yang paling lama nih. Yang paling lama siapa ya? Sudah berapa lama vakum dari kuliah? Novita. Tahun, Pak. Mulai 2009 lulusnya, Pak. 2009. 2009, sekarang 2021. Lumayan deh. Lumayan, harus punya semangat yang lebih tinggi lagi ya. Gila. Ada yang lebih lama nggak nih dari 2009? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Saya Wah, ini 2010, masternya kalau Pak. begitu nih. 2010. Ya, Mbak Novita ya, Mbak Novita. Mbak Novita, setelah 2009 D3 ya? D3 atau D4? Ketiga, Pak. D3 ya. Setelah D3 selesai, kemudian aktivitasnya di mana? Dulu 6 bulan ikut PMC, terus 6 bulan lagi pindah PMC, terus di RB itu shift itu, Pak. Habis itu saya hamil anak ketiga, cari yang BP itu, Pak. Jadinya pindah yang tidak ada shift malamnya. Terus saya hamil lagi anak keempat, ini buka praktek aja. Oke, ya lengkap ya. Lengkap pengalamannya. Ya. Di rumah sakit sudah, kemudian di BP, kemudian buka sendiri, begitu ya? Ya. Buka sendiri, iya, Pak. Ini apa namanya? Pengalamannya sama dengan istri saya. Dulu dari sempat jadi bidan desa, kemudian ke rumah sakit, kemudian bidan desa lagi, sampai sekarang bidan desa. Hal menarik dari sisi keilmuan yang didapatkan adalah banyak kasus kebidanan yang didapatkan ya ketika belajar atau bekerja di rumah sakit. Begitu ya, Mbak ya? Iya, akhirnya ketika praktek mandiri lebih punya kepercayaan diri yang tinggi. Begitu kan akhirnya? Karena udah banyak menemui kasus-kasus. Ya. Ya. Itu guru yang memang
tidak bisa didapatkan di bangku kuliah kan? Ya, kasusnya luar biasa. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang lain juga punya pengalaman yang bermacam-macam, tetapi bisa mengambil hikmahnya, bisa mengambil ilmunya dari perjalanan karir di dunia kerja. Nah, sekarang ini balik lagi untuk belajar lagi, meningkatkan jenjang pendidikannya, gitu. Karena tuntutannya harus sampai S1 nantinya ya, harus sampai profesi begitu. Nah, padahal bidan ini kan profesi vokasi gitu ya, vokasi yang punya tingkatan paling banyak. Ya, mulai pendidikan D1 ada ya? D1 ada. D1 kemudian D2. Ada D2 juga ya? D2-nya B2B itu ya. Kemudian D3. Ya D3. Tambah lagi ya D4. Ya, tambah D4. Kemudian ada D5. Sampai D5 loh bidan itu ya. Betul ya? Betul tingkatannya begitu ya? D1, D2, D3, D4 sampai D5. Betul ya? Kalau D5 enggak pernah dengar ya, Pak. Enggak pernah dengar. Ditambahin sama bapaknya sendiri. Oh iya, itu bidan D5, Pak. Mungkin bidan D5. Betul. Sana dipraktekkan istri saya, sana ada tulisannya bidan D5 gitu. Luar biasa itu ya. Bagi bidan-bidan yang sudah senior kan mengikuti penjenjangan itu mulai dari D1, D2, D3, D4, D5. Nah, sekarang ada S1. Nah, oke. Nah, karena teman-teman sudah mengalami seluruh penjenjangan itu, maka model kuliahnya kalau dengan saya bikin berbeda begitu. Ya, tidak seperti teman-teman yang langsung S1 ya, dari SMA langsung S1 begitu ya. Nah, karena teman-teman sudah banyak mendapatkan kasus, sudah banyak mendapatkan permasalahan gitu ya. Bahkan permasalahannya kadang tidak terselesaikan gitu. Ya. Nah, saking banyaknya permasalahan hingga tidak bisa terselesaikan begitu ya. Nah, akhirnya jadi polemik dalam keluarga. Ya, ini rata-rata sudah berkeluarga? Atau baru Yang Mbak lainnya Novita saja? Belum, Kak. OTW. Oh, ini baru sama Mbak Novita Arvita, aja nih. Pak. Mbak Arvita. Sama Mbak Ya. Arvita 2010, Pak. 2010. Adik kelas di Karya Wisata. Oh, di Karya Wisata juga? G, Pak. Iya. Loh, dulu ketemu saya kalau begitu ya. Betul, Pak. Oh, saya yang lupa kalau begitu. Ya, kalau dulu berarti saya masih menggunakan cara-cara manual ya untuk belajar statistiknya. Betul ya? Kita masih pakai cara manual, berdiskusi, menghitung secara manual di papan tulis begitu ya, tahun itu ya. Iya, Pak. Tahun itu. Oke. Nah, sudah punya pengalaman untuk bekerja dengan statistik secara manual, maka saya tidak akan mengulangi cara manual, gitu ya, cara manual yang terlalu lama dan tingkat kesalahannya cukup besar. Nah, nanti kita aplikasinya bisa bermain dengan menggunakan software, begitu, menggunakan software, ya. Nah, sehingga tidak harus jago statistik begitu ya, tidak harus jaga statistik, tidak harus pinter metodologi penelitian, tapi nanti bisa menganalisa sebuah data untuk dijadikan sebuah hasil di pembuatan skripsi gitu. Ya. Mbak Arvita putranya berapa? Alhamdulillah 2, cowok dan cewek.
Udah lengkap ya. Alhamdulillah sudah Ya, Pak. ya. Tinggal di mana sekarang? Di Blitar. Di Blitar. G. Ya, ya. Praktek juga? Ya Pak, mandiri seperti Mbak Novita. Wah, mantap lah. Kapan-kapan aku mau main ke sana. Monggo ke Kampung Coklat Pak. Dekat sana? Jauh setengah jam. Itu kan Kademangan. G. Kademangan. Saya Iya. dekatnya Wates ini ya Pak. Ponggok Ponggok, situ. daerah Ponggok. G. Oh iya, iya. Oke, nanti lain waktu. Ya. Teman-teman yang lain ini yang jauh dari mana nih? Ada yang dari luar pulau? Ada Pak. Ada. Pak. Mana nih suaranya nih? Mbak Feni. Mbak Feni. Ya. Feni Novitasari, begitu ya? Iya Pak. Dari mana? Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Wow. Ini sekarang canggih ya. Masih di Kalimantan kan? Masih Pak. Masih di Kalimantan, sudah bisa kuliah nih. Sudah hampir jalan 1 semester ya? Iya Pak. Lah, iya. Asik deh gitu. Ya. Tapi jangan terus berdoa ya supaya pandemi tidak segera selesai begitu ya, supaya kuliahnya bisa dari rumah terus. Jangan. Kita semua harus berdoa agar pandemi segera berlalu, kemudian kita bisa menjalankan aktivitas secara normal, bisa bertatap muka, ya, transfer ilmunya akan semakin maksimal nantinya, gitu. Ya. Ini enak kalau seperti Mbak Novita, Mbak Arvita begitu, sambil kuliahnya jalan, kemudian masih menerima pasien. Hati-hati, itu nanti sebentar lagi ada pasien datang melahirkan itu. Alhamdulillah kan seperti itu. Ya Pak. Ya. Nah, baik teman-teman, karena ini saya sekarang sebutnya teman-teman ya, bukan adik-adik lagi nih. Ya, karena sudah lepas dari D3 kemarin, saya anggap sudah kolega, gitu. Koleganya istri saya gitu. Saya anggap teman-teman aja ya, lebih mudah ya. Ya. Pak. Nah, sudah jalan hampir 1 semester gitu ya. Ini rencana untuk melakukan penelitian sudah ada belum? Sudah ada rancangan untuk melakukan penelitian? Belum ada Pak. Belum ada. Ya. Ada deadline kapan harus mulai konsul? Semester depan kah? Januari Pak sepertinya. Januari. Ya, Oke. ya. Bagus. Nah, ini yang lainnya jangan berpikir begini ya, akhirnya ini Pak Tutut saya baru masuk sudah mau diajak penelitian ini. Gitu ya. Iya. Goalnya mata kuliah metodologi penelitian dan statistik itu jangka pendeknya adalah bisa menyelesaikan skripsi. Gitu loh. Ya. Nah, maka dari itu belajar kita ya untuk statistik ini lebih diaplikasi ya nanti ya, lebih diaplikasi. Begini, nanti ada materi-materi ya, ada materi-materi yang akan saya sampaikan di Google Classroom. Gitu ya, di Google Classroom. Nah, itu materi-materi dasar yang saya sampaikan itu sudah ada rekaman suara saya. Begitu, ada rekaman suara saya. Ya, nanti bisa diambil, bisa dipelajari ya. Kemudian kita bisa kuliah ini dengan cara melakukan diskusi-diskusi saja. Itu deh, jadi tidak seperti D3 dulu ya. Gitu. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan ya ini semua dari D3 semua ya. D3 semua atau adanya dari D4? Enggak ya, D3 semua ya. Ya. Ya Pak, D3. Ya Pak, D3. Ya, untuk yang D3 yang angkatan atau alumni 2018
2016, 2015 ya, 2015 sampai 2020 ya. Tugas akhirnya apa? Studi kasus atau membuat karya ilmiah? Studi Karya kasus, tulis Pak. ilmiah. Kasus, Pak. Kasus, Pak. Nah, iya. Jadi bervariasi ya. Ya, ada yang tugas akhirnya adalah studi kasus, gitu ya. Ada yang karya ilmiahnya, tugas akhirnya adalah sebuah karya ilmiah. Ya. Studi kasus itu hanya menangani satu pasien ya, satu pasien gitu ya. Untuk diikuti terus mulai dari ANC sampai KB, begitu ya? Iya. Oke, Pak. Nah, sebenarnya hampir sama ya. Ya, kalau di studi kasus hanya bedanya kalau di studi kasus itu yang ditangani adalah satu pasien. Tapi kalau karya ilmiah ini ya itu sudah bicara tentang populasi gitu. Jadi yang digali datanya itu pasti lebih dari satu begitu. Jadi sudah bicara sebuah populasi. Jadi kalau saudara kemarin menulis tentang ANC pada pasien X gitu ya, atau KB pada pasien X, ini nanti sudah bicara kalau di karya ilmiah itu sudah bicara populasinya mana gitu. Ya, apakah sebuah desa atau sebuah polindes atau kemudian puskesmas dan lain sebagainya. Jadi ada cakupan wilayahnya gitu. Ya, itu yang membedakan. Nah, bagi teman-teman yang tugas akhirnya adalah sebuah studi kasus, itu lebih mendalam sebenarnya. Ya, lebih mendalam ya. Analisanya lebih mendalam. Ya. Karena pada dasarnya studi kasus itu memang luarannya adalah luaran sebuah teori begitu. Kalau dikategorikan masuk dalam kategori penelitian kualitatif begitu. Ya. Nah, tapi jangan bingung dulu ya, jangan bingung dulu. Nanti sudah saya ceritain begini jadi bingung. Nah, oke. Ya, ada yang dari karya wisata juga D3-nya? Yang baru-baru? Ada, Pak. Ada. Tahun berapa? Tahun ini, Pak. Tahun ini. Mantap lah. Iya, ya berapa orang akhirnya yang dari D3 langsung ke S1? Sekitar 20-an anak, Pak, kalau nggak salah. Oke, iya. Ya. Ya. Harus menyamakan persepsi dulu, termasuk teman-teman yang menggunakan studi kasus kemarin ya, karena tidak terlalu mendalam ya metodologi penelitian dan statistiknya. Walaupun sedikit saya papari kemarin ya, saya ya yang ngajar statistik ya. Iya, Oke. Nah, oke. Nah, baik teman-teman, saya akan coba bawa teman-teman pada sebuah karya ilmiah, sebuah karya ilmiah, gitu ya. Nah, sudah punya angan-angan belum? Saya nanti akan mengambil tema apa dalam membuat sebuah skripsi. Judulnya jadi skripsi ya. Jadi kalau di D3 memang studi kasus itu ya, atau karya ilmiah. Kemudian S1 ya, S1 sudah namanya skripsi. Ya, tugas akhirnya adalah skripsi. Nah, kemudian nanti kalau dilanjut dengan S2, ya, tugas akhirnya S2 itu dinamakan dengan tesis. Ya. Kemudian tingkat S3 nanti namanya adalah disertasi. Gitu. Ya. Nah, jadi sudah harus membiasakan diri menyebutnya adalah skripsi. Ya. Jadi tugas akhir Anda adalah sebuah skripsi. Ya. Nah, kalau dikatakan sebuah skripsi, gitu ya, sebenarnya ada pembagian-pembagian, gitu ya, ada pembagian-pembagian ya.
kapan dikatakan skripsi, kapan dikatakan tesis, kapan dikatakan disertasi, begitu. Sebenarnya ada pembagian-pembagiannya. Tapi kadang Anda sudah dipapari dengan keilmuan yang jauh lebih tinggi daripada keilmuan dasarnya, gitu. Ya. Nah, kalau dilihat dari sisi jumlah variabelnya, gitu ya, jumlah variabelnya, ya, kalau skripsi, gitu ya, skripsi ini bisa jadi satu variabel juga bisa dibuat sebuah skripsi loh ya, satu variabel saja. Ya. Kemudian bisa juga dua variabel, gitu. Ya. Kemudian kalau sudah sampai tesis S2, nah nanti pasti lebih dari dua variabel. Gitu. Ya. Nah, kalau dua variabel sudah masuk multivariat. Jadi kalau deskripsi bisa univariat, bisa bivariat. Satu variabel atau dua variabel. Ya. Kalau tadi saya katakan S2 itu sudah multivariat, nah S3 jumlah variabelnya lebih banyak lagi. Ya, nah kalau di S3 biasanya sudah ada perpaduan antara eksperimen dan observasional, gitu ya. Ada hasil eksperimennya, ada hasil uji coba dari pengembangan eksperimen itu. Ya, jadi tingkatannya semacam itu, sehingga kalau dilihat dari jumlah variabelnya sangat nyata. Ya, S1 itu bisa univariat atau bivariat, kemudian S2 itu sudah multivariat, S3 itu multivariat plus, gitu ya. Ada eksperimen, ya, kemudian ada hasil pengaplikasian hasil dari eksperimen itu. Gitu. Nah, oke. Ini pasti sudah diberikan banyak oleh Bu Ratna ya tentang apa itu analisa univariat, bivariat, multivariat. Sudah sampai situ ya? Ada itu? Ada sampai situ enggak? Kemudian ada jenis penelitian observasional, eksperimental. Ada situ? Mana Mbak Diana? Mana Mbak Diana? Mbak Diana? Iya, Halo? Pak. Materi Bu Ratna ada jenis penelitian? Ada, Pak. Ya, ada observasional, ada eksperimental, begitu? Ada kayaknya, Pak. Oke. Ya. Nah, begini. Saya ingin dari teman-teman ini ya volunteer saja ya, yang kemarin tugas akhirnya sebuah karya ilmiah, coba ungkapkan kemarin judul karya ilmiahnya apa? Bukan studi kasus ya, yang karya ilmiah ya. Ayo coba salah satu dulu. Mbak Ilmi? Halo Mbak Ilmi? Iya, Pak. Ya, kemarin studi kasus atau karya ilmiah? Studi kasus, Pak. Studi kasus. Kalau Mbak Resta? Halo? Resta Anggita? Masih monitor? Iya, Pak. Iya. Kemarin tugas akhirnya apa? Studi kasus atau pembuatan karya ilmiah? Pembuatan studi kasus. Studi kasus. Siapa tadi yang karya ilmiah? Mbak RK ya? Studi kasus saya. Studi kasus. Siapa tadi? Kita coba mengurai saja. Judul penelitian karya ilmiah dari teman-teman D3. Mbak Arvita masih ingat nggak judul karya ilmiahnya 2010? Ingat, Pak. Apa judulnya?
Perbedaan minat ibu hamil, primigravida, dan multigravida untuk periksa antara di BPM dan puskesmas. Iya, oke. Ini satu variabel atau 2 variabel atau 3 variabel? Banyak itu, Pak. Dulu juga Pak Tutut, Pak, waktu konsulnya. Masa jadi banyak? Iya, Pak. Agak lupa, Pak. Pokoknya perbedaan minat itu loh. Kalau enggak primi apa multi ya. Tapi Ya. untuk membedakan itu, perbedaan minat untuk periksa ke puskesmas atau ke BPM Iya, gitu. betul. Oke. Nah, itu bukan banyak variabel, ya. Itu namanya satu variabel. Perbedaan minat kan? Iya, Pak, Variabelnya perbedaan adalah minat. minat. Variabelnya minat. Itu. Hanya untuk menilai minat itu menggunakan sebuah tool, menggunakan sebuah instrumen. Gitu kan kemarin? Nah, instrumennya itu Iya, Pak. mengandung atau memuat banyak indikator, ya, banyak banyak indikator dan banyak pertanyaan. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu kemudian dinilai, gitu ya, dinilai untuk disimpulkan minatnya seperti apa, gitu kan? Nah, kemudian minat itu dibandingkan antara minatnya apa tadi? Primi dengan Perbedaan. Bentar, Pak, saya ambilkan dulu, Pak. Enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Ya, ini teman-teman, kalau teman-teman menggunakan judul perbedaan, ya, itu menggunakan satu variabel udah bisa, gitu. Menggunakan satu variabel udah bisa. Seperti tadi, ya, minat, sikap, pengetahuan, perilaku, ya, dan lain sebagainya. Itu adalah variabel-variabel, ya, atau satu variabel yang bisa kita angkat menjadi sebuah penelitian. Kemudian kita bandingkan, gitu ya, antara minatnya si A dengan minatnya si B. Gitu. Nah, oke, Mbak Arvila udah ada nih. Sudah. Ini dulu kan perbedaan minat untuk periksa kehamilan di antara puskesmas sama BPM. Terus diubah jadinya perbedaan minat primigravida dan multigravida untuk periksa kehamilan di Puskesmas Bendo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Betul ya. Nah, jadi ketika kita mengambil sebuah penelitian dengan judul perbedaan, ya, itu satu variabel sudah cukup. Ya. Lebih banyak atau lebih dari satu variabel boleh saja, gitu ya. Tapi satu variabel sudah cukup, ya. Nah, satu variabel itu, ya, bisa berposisi nanti subjeknya. Ya, kalau punyanya Mbak Arvita itu kan membandingkan primi dan multi, gitu ya. Ya, subjeknya adalah ibu primi dan ibu multi. Tapi sama-sama dilihat minatnya. Minatnya ibu primi bagaimana, minatnya ibu multi bagaimana. Gitu kan? Nah, itu dicari perbedaannya, ada perbedaan atau tidak. Ya. Jadi dengan dua kelompok sampel, ya, primi dan multi, ya, itu dua kelompok sampel, ya, tapi variabelnya satu, variabelnya adalah minat. Itu variabelnya minat, ya. Tadi sampelnya itu dua kelompok. Itu dua kelompok. Kelompok mana itu? Kelompok primi dan kelompok multi. Nah, itu satu variabel, itu sudah bisa, ya. Nah, kemudian kalau judul awalnya dari Mbak Arvita itu kemarin yang membedakan adalah membedakan berdasarkan lokasi, gitu ya. Berdasarkan lokasi, ya. Di awal kan lokasi sama-sama ibu priminya, tapi lokasinya berbeda di BPS dan BPS dan apa, Mbak? Puskesmas, dan antara puskesmas dan BPM. Ya. Jadi bisa perbedaan itu diambil dengan menggunakan variabel yang sama, ya, subjeknya, ya, dengan lokasi yang berbeda. Itu.
beda tempat bisa, ya, beda lokasi bisa, ya. Bisa juga ngambil ibu perbedaan minat gitu ya, untuk ibu primi, sama-sama ibu priminya gitu ya. Satunya di perkotaan, satunya di perdesaan, gitu ya. Atau berdasarkan radius, gitu, radius, ya, radius dari layanan kesehatan itu bisa juga. Ya. Nah, cuma saya belum tahu pasti ya untuk S1 kebidanan karya usada itu masih diperbolehkan nggak menggunakan satu variabel untuk menilai sebuah perbedaan. Karena pada prinsipnya pada tingkatan sebuah keilmuan untuk mendapatkan keilmuan ya, tingkatan perbedaan ini ya, perbedaan itu kalau di dalam statistik ini tingkatan yang paling dasar. Gitu. Ya, karena menggunakan satu variabel. Nanti akan tahu ketika kita aplikasi software nanti akan teman-teman akan mengetahui posisinya di mana. Ya, jadi ada tingkatan perbedaan itu menggunakan satu variabel, kemudian ada korelasi. Korelasi ya. Kalau perbedaan itu kata kuncinya adalah ya minimal 2 sampel. Harus ada 2 sampel. Kayak punyanya Mbak Arvita itu 2 sampel itu. 2 sampel ya. Sampel ibu primi dan ibu multi, atau sampel dari kelompok ibu yang ada di puskesmas dan ibu yang di BPM. Ya, itu 2 kelompok sampel itu. Ya, nah itu satu variabel. Jadi minimal ada 2 kelompok sampel untuk bisa dibandingkan. Itu perbedaan. Ya, tapi kalau nanti teman-teman mengambil judul, ya, itu adalah korelasi atau hubungan. Korelasi atau hubungan itu ya, hubungan antara ya, korelasi antara ya, correlation with apa dengan apa begitu ya. Nah itu pasti minimal harus ada 2 apa ini, kalau di perbedaan tadi saya katakan harus ada 2 kelompok sampel gitu ya, variabelnya 1 tapi kelompok sampelnya 2 minimal. Tapi kalau korelasi minimal harus ada 2 variabel. Jadi kalau teman-teman berpikiran, oh saya akan pilih tema yang hubungan-hubungan. Nah, hubungan itu harus ada minimal 2 sampel. 2 variabel. Itu bedanya ya. Jadi kalau nanti perbedaan itu pasti ada 2 kelompok data atau 2 sampel, gitu ya, 2 sampel dalam statistik disebut dengan 2 sampel. Tapi kalau hubungan itu harus 2 variabel minimal. 2 variabel itu bisa berasal dari 1 data. Misal ya. Ya. Nah, ini tolong ini benar-benar di garis bawahi ya. Jadi kalau mengambil judul hubungan korelasi, berarti Anda harus menyiapkan 2 variabel yang akan dikorelasikan. Minimal. Boleh nggak Pak? 2 atau lebih dari 2? Ya sangat boleh begitu. Ya sangat boleh. Ya. Makanya kalau menggunakan 2 variabel dengan judul korelasi, ya, nanti pasti Anda akan menghubungkan 2 variabel itu. Kalau Anda punya 3 variabel, ya berarti Anda harus menghubungkan 3 variabel itu. Hanya variabelnya kalau lebih dari 2 posisinya seperti apa? Nah, nanti akan kita bicarakan. Karena posisi variabel, ya itu sangat menentukan jenis uji statistiknya apa atau cara analisa statistiknya menggunakan yang mana. Gitu. Ya. Itu harus tahu persis begitu, ya. Karena ketika kita tidak bisa menggambarkan sebuah hubungan sebuah variabel dengan dalam bentuk kerangka konsep, maka ini akan terjadi kesalahan di dalam penggunaan analisa statistiknya. Itu. Ya. Nah, maka
kalau Anda menggunakan korelasi dengan dua variabel, analisanya adalah analisa bivariat. Tapi kalau Anda menggunakan lebih dari dua variabel, maka analisanya menjadi analisa multivariat. Tapi ingat, tadi saya katakan, ya, 3 variabel itu apa mesti multivariat? Tidak mesti. Kalau bivariat itu kan pasti 2 variabel. Nah, kalau multivariat, kalau lebih dari 3 variabel, apakah analisanya mesti analisa multivariat? Tidak mesti. Bisa analisanya tetap analisa bivariat, bisa juga analisa menjadi multivariat. Nah, itu tergantung dasar teori dan pembuatan kerangka konsepnya. Gitu. Ya. Ya. Nah, gambarnya begini. Kalau lebih dari 2 variabel dikatakan multivariat, itu apabila posisi dari variabel, gitu ya, posisi dari variabel, ya, itu berada pada posisi yang sejajar. Maksudnya begini, ya, multivariat, ya, posisi sejajarnya, ya, bisa jadi loh ya, bisa jadi 2 variabel, ya, 2 variabel independen, 1 variabel dependen, begitu. 2 variabel independen, 1 variabel dependen, itu. Ya, ini multivariat, ya. Tapi kalau posisinya 3 variabel itu berposisi sebagai variabel independen, variabel antara, dan variabel dependen. Jadi sejajar kalau ini ya, variabel independen, variabel antara, dan variabel dependen. Ya, ini multivariat, ya, multivariat. Tetapi ini sudah jauh dibandingkan yang pertama tadi. Ya, multivariatnya bukan lagi multivariat yang hanya dikorelasikan, tapi ini sudah masuk ke dalam analisa jalur. Nanti ada contoh-contoh itu. Ya, yang penting yang ada di benak kita ketika kita bicarakan variabel itu lebih dari 2 variabel, ya, itu tidak selalu dikatakan analisanya menggunakan analisa multivariat. Belum tentu. Ya, belum tentu. Ya. Jadi kalau 2 variabel itu pasti bivariat. Ya, dengan judul korelasi. Tapi kalau 3 variabel itu belum mesti dikatakan analisa multivariat, walaupun variabelnya ada 3. Belum mesti dikatakan analisanya multivariat. Bisa tetap bivariat. Ya, jadi terletak kepada letak dari masing-masing variabel. Ya, jadi banyak pengetahuan atau keilmuan yang mengatakan ini berapa variabel ini penelitiannya 3 variabel. Kalau begitu multivariat, salah. Belum mesti. Ya, memang dari sisi jumlah variabelnya lebih dari 2 itu dikatakan multivariat. Tetapi analisanya tidak selalu multivariat, bisa juga bivariat. Ya, nah itu kata kunci yang harus kita pahami ketika kita nanti akan memilih analisa statistik apa yang tepat untuk sebuah tema yang saya angkat. Gitu. Ya. Nah, oke teman-teman. Ini saya coba share screen, mudah-mudahan bisa segera membantu Anda untuk berfokus gitu ya. Kira-kira mau saya kemanakan ini nanti skripsi saya. Nah, ini ada beberapa contoh nih ya, saya ambil dari UNER ya untuk tahun 2015 nih. Nah, seperti ini nih, ya. Ini adalah judul-judul, ya, judul-judul skripsi,
Ya, dari UNER ini, mahasiswa program studi pendidikan bidan 2015. Yang pertama, karakteristik dan perilaku kesehatan pasangan infertil. Karakteristik dan perilaku. Ya. Kemudian yang kedua, hubungan jenis pola asuh orang tua dengan perkembangan. Yang ketiga, peningkatan kadar asam urat dan hematokrit pada ibu hamil. Oke, ya. Dan seterusnya. Nah, ini nih, yang keenam, pengaruh pemberian asam folat pada induk mencit dan seterusnya. Yang ingin saya tanyakan, saya mulai dari awal ya ini ya. Dari nomor 1 sampai nomor 7, 1 sampai 7, mana yang masuk penelitian observasional? 1 sampai 7, mana yang masuk desain penelitian observasional? 1, Pak. 1. 2. 2. Oke. Ada lagi? Observasional, penelitian 1, penelitian 2. 6 juga, Pak. 6. 6 observasional. Ada lagi? Nah, oke. Pertanyaan saya sekarang adalah bagaimana cara membedakan antara jenis penelitian observasional dan eksperimental. Penelitian kan pada dasarnya terbagi jadi 2 ya, observasional dan eksperimental. Itu pembagian secara garis besar jenis-jenis penelitian, observasional dan eksperimental. Nah, bagaimana membedakan? Apa bedanya observasional dan eksperimental? Mbak Windy, masih monitor Mbak Windy? Iya, Pak. Ada pendapat? Kalau penelitian observasi, Iya. lebih ke meneliti karakteristik dan perilaku. Kalau satunya tadi apa, Pak? Eksperimental. Eksperimen lebih ke studi kuantitatif. Studi kuantitatif. Ya. Ya. Ini masih gerambiang kalau begitu ya. Gitu. Masih gerambiang ini ya. Oke. Ya, begini. Untuk membedakan apakah itu penelitian observasional atau eksperimental, itu perbedaannya terletak adalah pada apakah subjek penelitian, gitu ya, subjek penelitian itu diberikan intervensi atau tidak, begitu. Intervensi atau perlakuan atau penanganan. Ya. Jadi subjek penelitiannya itu diberikan perlakuan, diberikan intervensi, diberikan penanganan atau tidak. Perlakuan itu bisa berbentuk benda ataupun non-benda. Perlakuan yang berbentuk benda itu bisa dengan pemberian obat, ya, pemberian obat, ya, kemudian pemberian bahan kimia yang lainnya. Ya, termasuk pemaparan pada apa namanya dengan menggunakan bahan-bahan mikrobiologi. Ya. Nah, tapi yang non benda itu bisa berbentuk
kegiatan-kegiatan edukasi. Kegiatan-kegiatan penyuluhan, pemberian materi untuk meningkatkan pengetahuan sikap perilaku, gitu ya. Nah, itu juga ya salah satu bentuk perlakuan tetapi tidak berbentuk benda. Gitu. Ya. Nah, selama kita tidak memberikan perlakuan kepada subjek yang kita teliti, tidak memberikan ya, selama kita tidak memberikan perlakuan kepada subjek yang kita teliti, maka itu masuk di dalam penelitian observasional. Ya. Jadi kalau kita hanya mengambil subjek, mengamati dan mengambil datanya, nah itulah penelitian observasional. Nah, tapi kalau kita memberikan sebuah perlakuan, sebuah penanganan, memberikan obat, memberikan edukasi, dan lain sebagainya, maka penelitian itu masuk di dalam kelompok penelitian eksperimental. Gitu. Oke. Nah, sekarang coba dilihat. 1 sampai 7 yang masuk di dalam penelitian eksperimental, saya kecilkan ya, yang masuk dalam penelitian eksperimental kira-kira yang mana? 6. 6, Pak. Betul, yang ke-6 itu 1 sampai 7 itu yang masuk di dalam jenis penelitian eksperimental adalah yang ke-6. Pengaruh pemberian asam folat pada induk mencit. Ya. Jadi subjek penelitiannya adalah mencit. Gitu ya. Ya. Variabel pengintervensinya atau variabel intervensinya itu adalah asam folat. Ya. Nah, kemudian variabel yang diintervensi itu adalah stres. Lihat itu. Ya. Jadi kalau nomor 6 itu punyanya Rizky Anggrita Damayanti, pengaruh pemberian asam folat pada induk mencit bunting yang mengalami stres terhadap daya ingat anak mencit. Oh, sorry. Stres terhadap daya ingat. Stres terhadap daya ingat. Jadi yang diberi intervensi itu adalah mencit bunting yang mengalami stres. Aneh nih ya. Ya. Nah, jadi walaupun eksperimental, dia memiliki 2 variabel yang diamati. Ya. Kalau di sini asam folat dan stres. Ya, asam folat dan stres. Nah, ini ya jangan disamakan dengan yang kedua. Yang kedua, hubungan jenis pola asuh dengan perkembangan anak. Pola asuh dengan perkembangan anak. Ya, yang nomor 2 ini jenis penelitiannya adalah penelitian observasional. Variabelnya juga 2. Ya, pola asuh, ya jenis pola asuh, ya variabel 1-nya, variabel 2-nya adalah perkembangan anak. Gitu ya. Nah, namun nomor 2 dan nomor 6 itu yang diamati berbeda. Berbedanya begini. Kalau di nomor 2, hubungan jenis pola asuh dengan perkembangan anak, 2 variabel ini, variabel pola asuh berposisi sebagai variabel independen, perkembangan anak sebagai variabel dependen. Nah, 2 variabel ini harus diamati secara bersama-sama. Gitu kan? Ya. Jadi Anda kalau mengambil ini, berarti Anda melakukan pengamatan pada orang tua
tentang pola asuhnya, dan melakukan pengamatan perkembangan anak. Gitu. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh orang tua, ya, variabel dependennya, perkembangan anaknya seperti apa. Dua-duanya dilakukan pengamatan, kemudian dikorelasikan. Dua variabel. Gitu kan? Nah, yang nomor 6 ini eksperimen ya, nomor 6. Itu kalau dilihat jumlah variabelnya juga dua variabel. Yaitu apa nomor 6 ya? Mbak RK. Nomor 6 variabelnya apa saja? Variabelnya nomor 6 asam folat dan stres. Betul. Asam folat dan stres. Nah, dua variabel sama-sama dua variabel ya, nomor 2 dan nomor 6. Tapi nomor 6 itu ya, dua variabel itu tidak diamati semua. Begitu. Ya, nomor 6 itu ada dua variabel, tapi dua variabel itu tidak diamati semua. Nah, yang diamati kira-kira variabel yang mana? Kalau nomor 6. Asam folat. Yang? Pemberian asam folat. Nah, itu yang salah. Itu yang salah. Ya. Makanya nanti harus benar-benar dibedakan ya. Kalau saudara itu nanti menggunakan dua variabel dikorelasikan, ya pasti nyebutnya adalah variabel independen dan variabel dependen. Begitu. Tapi kalau menggunakan model eksperimen semacam ini, walaupun ada dua variabel, jangan menggunakan sebutan variabel independen dan dependen. Itu yang bikin bingung nanti. Itu saran saya ya. Karena saya pernah menemui gitu ya, dieksperimenkan, kemudian judulnya korelasi. Judulnya korelasi. Dieksperimenkan judulnya korelasi. Boleh nggak? Boleh aja judul itu. Cuma karena dia menyebutnya variabel independen dan dependen, maka analisa statistiknya menjadi merujuk kepada analisa korelasi. Begitu. Seharusnya bukan analisa korelasi. Gitu loh. Ya. Nomor 6 itu bukan analisa korelasi, tapi analisanya adalah analisa komparasi. Dibandingkan. Ya. Nah, yang nomor 6 itu dibandingkan sebenarnya, membandingkan. Yang dibandingkan yang mana? Variabel yang mana? Stres. Betul. Yang dibandingkan adalah stresnya. Ya, jadi variabel yang diamati itu hanya variabel stresnya. Gitu loh. Ya. Atau yang disebut, saya sebut tadi, atau saya menyebutnya tadi, variabel yang diintervensi yang mana? Variabel yang diintervensi adalah variabel stres. Variabel pengintervensinya adalah asam folat. Gitu. Jadi diberi asam folat, kemudian kita lihat bagaimana perubahan stresnya. Nah, yang kita lihat kan perubahan stresnya, perbedaan stresnya. Gitu kan? Jadi yang diamati itu bukan asam folatnya, tapi stresnya. Ada perubahan enggak dengan pemberian asam folat? Begitu. Ya. Gitu ya, Mbak RK. Ya, Pak. Itu. Jadi yang diamati adalah stresnya. Kalau begitu, ini adalah masuk penelitian komparatif. Analisanya analisa komparatif. Tadi saya katakan analisa komparatif itu menggunakan satu variabel yang diamati. Nah, satu variabel itu yang mana? Stresnya. Kita tidak perlu mengamati asam folatnya, tapi yang kita amati adalah stresnya.
Gimana? Mulai terbuka? Gitu ya. Yang diamati stresnya. Jadi stresnya nanti yang dibandingkan. Gitu. Terlihat dua variabel kan, asam folat dan stres gitu. Tapi asam folat adalah bertindak sebagai variabel pengintervensi. Stres itu variabel yang diintervensi, yang kita amati itu adalah variabel yang diintervensi. Yang nanti akan kita uji dengan menggunakan statistik itu adalah variabel yang diintervensi, bukan variabel pengintervensi. Nah, gitu. Nah, ini ngomongnya kayak mahasiswa S2 begitu ya. Iyalah gitu ya. Kan sudah D1, D2, D3, D4, D5 gitu. Nah, kenapa harus saya tekankan ini? Karena ini nanti berpengaruh kepada analisa statistik yang tepat yang mana. Jadi ketika kita melihat sebuah judul itu sudah harus memperlihatkan metode, ya, metode analisanya menggunakan apa. Nah, Bu Ratna pasti sudah menyampaikan bagaimana cara membuat judul, gitu kan? Nah, salah satunya adalah harus memperlihatkan atau mengandung metode analisa. Sudah terbersit itu. Tadi nomor 2, hubungan. Berarti analisanya adalah analisa hubungan. Jadi nanti tinggal melihat, ya, menggunakan uji statistik korelasi yang mana. Gitu. Ya, yang nomor 6, ya, yang nomor 6 ini adalah metodenya adalah membandingkan, komparasi. Nah, komparasi tinggal nanti memilih uji statistik komparasi yang mana yang tepat. Nah, seperti itu. Ya. Nah, jadi dengan melihat judul itu sebenarnya sudah bisa ditebak. Mau dibawa kemana? Kayak lagu ya? Iya Mbak Vina ya, kayak lagu ya? Mbak Vina nyanyi ini kalau seperti ini. Lagunya gimana, Mbak? Ya, oke. No, sorry, saya cross check dulu. Kita sampai jam berapa? Jam 10. 10, Pak. Ini udah selesai ini. Iya. Oke deh. Sebenarnya kita sudah membicarakan tentang sebuah desain penelitian yang nanti akan tergambarkan. Statistik yang digunakan adalah statistik yang mana. Baru melihat judul saja ya. Ya. Nah, oke. Mau nggak mau kita harus berakhir nih. Makanya kalau udah bicara begini seharusnya 1 jam kurang. Berarti nanti kita ketemu langsung 2 jam aja ya. Gitu. Karena kalau terputus begini nanti nyambungnya agak lama lagi. Gitu. Oke deh, ya. Nah, saya punya renungan untuk teman-teman. Coba mulai direnungkan, Anda akan terfokus kepada variabel yang mana untuk melakukan penelitian. Jurusnya begini. Silakan dipikirkan ya, jurusnya. 1, interest Anda kemana? Interest Anda kemana? Kalau pembagian besar kan ada kebidanan klinik, ada kebidanan komunitas, kemudian apa lagi? Kebidanan klinik, kebidanan komunitas, begitu aja ya. Nah, kemudian kalau lebih fokus lagi, Anda mau masuk kemana? Ya, masuk ke apa namanya? Ke ANC, PNC, ya, kemudian KB, ke balita atau yang lainnya. Itu coba Anda pikirkan. Ya, Anda pikirkan dulu, Anda mau terfokus kemana? Itu dulu. Kalau nanti sudah terfokus ke situ, saya tertarik nih ke ANC saja. Ke ANC. Nah, coba dalami ya, ANC itu nanti Anda akan menggunakan variabel yang mana dari ANC itu. Ya. Sama, kalau misalnya menggunakan KB Anda nanti terfokus kemana KB-nya. Begitu. Ya.
Nah, itu coba segera dimunculkan. Ya, interestnya dulu. Kemudian yang kedua, kalau misalkan Anda interestnya itu ada lebih dari satu, gitu ya, kemudian separasinya atau screeningnya untuk diri Anda adalah Anda menguasai yang mana, tertarik kemana, kemudian Anda menguasai yang mana. Saya ingin ANC dan KB. ANC dan KB Anda lebih menguasai yang mana? Oh, KB. Masuk ke KB. Gitu ya. Nah, setelah itu, kalau Anda sudah terfokus kepada satu variabel, coba mulai bongkar, mulai mencari referensi, terutama yang berhubungan dengan variabel Anda, jangan mencari literatur atau buku. Carilah jurnal penelitian. Silakan Anda googling di Google Cendekia atau Google Scholar, itu yang paling mudah. Ya. Kalau Anda mau masuk ke jurnal Sinta, kita yang dalam negeri aja dulu ya. Ya. Kalau lebih banyak lagi ya Anda ke jurnal internasional juga nggak apa-apa. Ya. Tapi untuk jurnal dalam negeri di Sinta, kemudian di Google Cendekia atau Google Scholar itu udah banyak sekali. Coba gali di situ, cari penelitian atau jurnal-jurnal terbaru. Gitu, jurnal terbaru. Ya, katakanlah untuk jurnal terbitan 2020. Udah bagus itu. Cari sebanyak-banyaknya. Nah, di situ nanti Anda akan menemukan banyak sekali ya, judul-judul penelitian, tema-tema penelitian. Coba Anda lihat. Paling mudah nih, coba Anda lihat saran dari peneliti itu apa? Saran dari peneliti. Saran dari peneliti untuk peneliti yang akan datang. Itu sebenarnya adalah tema-tema penelitian yang sangat bagus untuk kita angkat sebagai tema penelitian kita untuk pembuatan skripsi. Ya, jadi nggak usah bingung, saya mau kemana gitu ya. Ya, Anda baca artikel itu, kemudian di situ pasti ada saran untuk peneliti. Ambil kalau Anda cocok di situ. Oke. Nah, saya kira itu dulu pertemuan kita. Nanti akan saya share kode Google Classroom. Silakan masuk ke situ. Nanti ada materi-materi yang bisa Anda buat sebagai bahan renungan, ya, untuk mempercepat proses diskusi kita, ya, supaya metodologi penelitian nanti sampai kepada analisis data dan pengambilan kesimpulannya dengan menggunakan statistik. Oke, untuk pertemuan hari ini sampai di sini dulu, ya. Kita akan ketemu lagi nanti pada sesi berikutnya. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Saya lihat ya. Nggih, Pak. Love.